Baik, Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, kita masih pembahasan terkait dengan eh, apa isim fa'il ya, belajar mushtaq. Dimulai dari definisinya. Jadi isim yang punya makna apa? Punya makna eh, hadas dan juga pelakunya. Ya, punya makna hadas dan juga pelakunya. Dan juga bentuknya. Kemarin dua ya yang sudah dijelaskan. Kalau isim apa kalau fi'ilnya sulasi mujarrad maka polanya adalah fa'il. Kalau sulasi mujarrad. Kalau yang selainnya, baik itu sulasi mazid atau rubai, baik yang mujarrad ataupun mazid, maka isim fa'ilnya itu diambil dari fi'il mudhari, ya fi'il mudhari yang diganti huruf mudhari'ahnya menjadi huruf mim dan mimnya itu pun dalam kondisi dhamma dan sebelum huruf terakhirnya dikasrahkan. Yang sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Baik. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan amal. Ternyata isim fa'il itu ya isim fa'il itu adalah dia punya amal sebagaimana fi'il bisa beramal artinya memiliki pengaruh terhadap kata lain bisa merofakkan fa'il bisa menasabkan maf'ul bih ya. Nah, itu bisa ternyata dan isim fa'il itu sendiri ternyata ada dua macam ya karena ini berbeda ya. Ada yang pakai alif lam dan ada yang tidak pakai alif lam ya pakai alif lam dan tanpa alif lam. Kemarin yang sudah kita baca itu adalah ismul isim fa'il yang ada alif lam. Wasmul fa'ili in kanat fihi al amila amala fi'lihi daiman bila qaidin wala syartin. Isim fa'il kalau dia ada alif lam maka dia beramal sebagaimana amal fi'ilnya tanpa ada ikatan, tanpa ada syarat. Pokoknya bisa beramal, bisa mempengaruhi kata yang lain kalau ada alif lam. Bisa merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Kama fil mithalaini sabiqaini sebagaimana dua contoh sebelumnya. Kita lihat di sini dalam surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Nah, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia bisa menahan amarahnya. Di sini kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam kalimat ini, al-kadhimin itu adalah isim fa'il dari kadhama ya, kadhama dan dia isim fa'il al-kadhim ada alif lamnya dan polanya al-fa'il. Nah, dia bisa beramal. Apa amalnya? Apa ma'mulnya? Apa yang terpengaruh dari kata itu adalah kata al-ghaidha. Al-ghaidha ini adalah maf'ul bih dari al-kadhim, al-kadhimin. Makanya mansub, ya. Ini contoh yang pertama dalam surat Ali Imran. Nah, yang kedua adalah surat An-Nisa. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari desa yang zalim penduduknya. Dalam ayat ini kita lihat ternyata yang isim memiliki sigoh isim fa'il bentuk isim fa'il adalah kata al-zalimin al-zalim ya dia ada kata zalama polanya adalah al-fa'il. Nah karena dia ada alif lam maka dia bisa beramal secara mutlak dalam ayat ini apa yang makmulnya ada gak yang terpengaruhi dari kata al-zalim ada yaitu kata ahlunya kata ahlu di sini ya itu dia marfu kalau ditanya kedudukan apa dia jadi fa'il dari kata az-zalim ya fa'il dari kata az-zalim makanya marfu jadi sama ya Robbana akhrijna min hadzal qaryati az-zalimi ahluha atau dalam Al Quran
Rabbana akhrijna min hadhil qaryati yazlimu ahluha sama ya, karena dia ada alif lam. Nah, ini yang sudah dibahas ya. Jadi kalau sudah ada alif lam maka dia bisa beramal, bisa merupakan fa'il dan bisa menasabkan maf'ul bih. Ini kemarin dibahas. Sampai sini ada pertanyaan dulu barangkali. Maaf Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan Ibu. Eh, artinya mutlak itu berarti setiap apa isim fa'il yang pakai alif lam itu selalu beramal gitu ya Ustadz? Ya, mutlak itu artinya tidak terikat. Artinya nggak ada syarat sama sekali. Maksudnya nggak ada syarat Ustadz? Ya, misalkan ada alif lam. Ini kan si fa'il kalau ada alif lam maka bisa beramal tanpa syarat. Karena nanti kalau kita bandingkan yang kedua, yang tanpa alif lam ini ada syaratnya beramal tapi ada syaratnya. Berarti dia terikat gitu. Oh gitu. Gitu Iya, kan ya. artinya berarti selalu beramal ya Ustadz. Selalu beramal. Hmm, beda Kalau dengan tidak ada bentuk ininya yang berarti tidak dia pakai fa'ilnya alif itu lam. domir mustatir dia. Ya. Maaf Ustadz apa Ustadz? Kalau dia tidak ada fa'ilnya seperti az-zalimi ahluha, nah itu berarti fa'ilnya domir mustatir dia. Fa'ilnya. Jadi Hmm, merupakan fa'il apa domir mustatir sebagai fa'ilnya. hmm. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, Pak. Ada lagi sebelum kita bahas isim fa'il yang kondisinya tidak ada alif lam. Baik. Berikutnya ini belum dibacakan ya. Wa amma idza lam yakun fi al belum ya. Belum. Baik. Amma idza lam yakun fihi al, maka apabila di dalamnya, maksudnya di dalam isim fa'il tidak ada al alif lam, fa innahu la ya'malu amala fi'lihi. Maka dia tidak bisa beramal amal fi'ilnya, tidak bisa merupakan fa'il dan juga tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Ya tidak bisa. Illa bisyartani kecuali memiliki dua syarat, kecuali dengan dua syarat, ya. Jadi kalau yang nggak ada alif lam dia boleh beramal tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Awaluhuma yang pertama an yakuna bima'nal hali awil istiqbali. Dia harus punya makna hal atau istiqbal. Artinya apa? Ai annahu idza kana bima'nal mudhiyyi lam ya'mal. Artinya, kalau fi'il itu kan terikat dengan waktu, bisa terikat di waktu yang lampau, al-madhi atau al-mudhi masdarnya, atau bisa juga saat ini ketika berbicara yaitu al-hadir atau al-hal, ya seperti fi'il mudhari. Kalau yang telah lampau itu fi'il madi. Atau juga bisa di waktu yang akan datang setelah berbicara adalah al-istiqbal. Itu kan fi'il seperti itu, terikat dengan zaman. Paham ya? Sedangkan ya isim fa'il itu bagaimana? Kalau isim fa'il yang ada alif lam itu bisa ketiganya. Jadi bisa waktunya sudah lewat, bisa waktunya sedang terjadi atau waktu yang akan datang, bisa ya. Misalnya seperti ada kalimat, misalkan al-fahim misalnya. Nah, ini al-fahim ini berarti dia bisa paham sudah lampau, bisa pahamnya sekarang, bisa waktu pahamnya akan datang, ya. Nah, ini eh, kalau ada alif lam, jadi waktunya bisa ketiga-tiganya, baik yang lampau, sekarang atau akan datang. Tapi kalau tanpa alif lam dia cuma dua saja, yaitu hal atau istiqbal sekarang atau di waktu akan datang. Nggak mungkin dia bisa bermakna yang lampau, ya. Nggak lampau itu nggak mungkin. Maka nggak boleh kalau misalkan kita kan di sini dikatakan fala yasihu antakula masalan aliyun fahmahu fa aliyun fahimun darsahu amsi. Artinya apa nih? Aliyun fahimun darsahu amsi. Ali orang yang Ali paham pelajarannya kemarin. Moren. Oke, Ali Nggak paham bisa berarti. pelajaran kemarin. Di sini kalau kita lihat kalimatnya, Aliyun adalah mubtada marfu alamatu rafi ad-dhammah. Sedangkan fahimun adalah khabarnya marfu ya wa alamatu rafihi ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih. Sedangkan darsa ini jadi apa darsanya?
Maf'ul Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih dari mana dia? dari isim fa'il Dari isim fahimun. fa'il fahimun, ya. Hu-nya mudhof ilaih, amsil dzaraf zaman. Kalau kita lihat secara makna ini nggak sah, ini nggak boleh, ya. Ini kan Hmm. fahimun kan udah menasabkan darsa sebagai maf'ul bihnya, betul ya? Iya. Ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena fahim di sini tidak ada alif lam, sehingga maknanya nggak boleh di waktu yang lampau. Berarti di waktu sekarang atau akan datang. Kalau seandainya amsi ini tidak disebutkan, diganti dengan kata al-ana, maka boleh. Ali sekarang paham pelajaran. Jadi nggak boleh waktu sudah lampau tuh nggak bisa. Atau di waktu ada aliyun fahimun darsahu godan misalnya, itu boleh. Ya, kenapa? Karena waktunya cuma hal dan istiqbal saja kalau untuk yang isim fa'il tanpa alif lam, ya. Makanya suka ada anekdot begini. Nanti ada kalau saya temukan, tapi eh, ini mengetes ya, misalnya gini. Seorang hakim didatangi dua laki-laki. Seorang apa laki dua laki-laki ya. Yang pertama dia mengatakan begini, ana qatilun rojulan. Sedangkan orang yang kedua, ana qatilu rojulin. Oke, ana qatilu rojulin. Kalimatnya gimana ya? Sehingga saya sih begini, ana qatilun rojulan, ana qatilu rojulin. Baik, ya. Nah, ditanya dalam pertanyaan itu, kira-kira hakim ini menghukum yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau dari ucapannya. Pertama. Kedua. Pertama atau kedua? Kalau Kedua, pertama Ustaz. kenapa? Kan bisa hal, Ustaz. Bisa hal. Bukan. Terus kalau yang kedua gimana? Dia mengakui saya pembunuh laki-laki itu. Oke. Kalau yang pertama anak qatilun rajulan udah membunuh atau belum? Bah, nggak ada Sedang. itunya ya. Sedang dan akan datang ya. Berarti sudah atau akan Kan datang. belum Kalau ada, sekarang belum nggak ini. membunuh berarti tidak akan datang. Berarti belum membunuh ya. Iya, Nah, kalau yang kedua sudah membunuh atau belum? sudah. 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 Berarti menghukum yang mana? Yang kedua. Yang kedua, gitu. Nanti ada saya agak kurang. Kalau nggak salah sih seperti ini, ya. Jadi kalau seperti ini, kalau yang isim fa'il tanpa alif lam berarti di waktu yang sekarang atau akan datang. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat surat ayat 30 tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ayatnya gimana? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan kata ja'il itu kan isim fa'il dari kata ja'ala. Pertanyaannya Allah sudah menciptakan Hmm, khalifah di bumi belum? belum. Belum, kenapa belum? Jailunnya Tidak nakiroh. ada alif lam. Karena jailun tanpa alif lam, berarti sekarang atau akan datang. Hmm, Paham ya? iya. Nah, ini bisa dilihat seperti itu. Kecuali kalau ini al-ja'ilu baru dia artinya adalah bisa bisa waktu yang lampau sekarang atau akan datang Hmm. gitu. Hmm. Paham ya? Kembali Ustaz mau kepada bertanya, Ustaz. silakan. Apa namanya? Harus selalu ditambahkan al-annya atau seperti tadi nggak ditambahkan nggak apa-apa tapi mananya akan berbeda gitu. Gimana, Ustaz? Tentu ada mananya beda. Kan kalau tanpa alif lam kan ihtimalnya kan sekarang al-hal atau al-istiqbal kan. Sedangkan kalau ada alif lam ihtimalnya menambah bisa waktu yang lampau sekarang atau akan datang. Kayak kasus tadi aja dua orang yang Enggak, bilang maaf. anak qatilun rojulan dan anak qatilun rojulin.
Enggak, maksud saya ditambahkan keterangan waktunya gitu Ustaz, atau tanpa Nggak mesti. keterangan waktu kita bisa. Nggak mesti. Bisa jelaskan waktu, tapi dengan disiak dari situ kan bisa lihat dari sigohnya. Hmm. Ada orang nih Jadi datang ke ibu, ana zahibun ilas suqi. Itu zahibnya sekarang atau akan datang? pendatang ya. Akan datang, karena nggak mungkin sekarang lagi di depan kita kok, ya. Kalau waktu yang lampau nggak mungkin karena Hmm. nggak ada alif lam, ya. Hmm. Kalau tambah waktu Berarti ya itu ya paling udah buat menunjukkan ya ini aja Ustaz. dah. Ba'da apa gitu masih Hmm. bisa. Berarti kan itu sudah menunjukkan eh, itu dikerjakan atau belum ya. Berarti Betul, penggunaan alif lam di isim fa'il itu ya. betul. Jadi bisa lihat Ya, waktunya, Ustaz. ya. Ya, baik Ustaz. Baik, sampai sini jelas untuk syarat yang pertama. Ya, insya Allah. Lalu yang kedua wasanihima, dan yang kedua, jadi syaratnya bermana hal atau istiqbal ya. Kalau yang sudah lampau berarti nggak bisa, nggak aci ya, nggak boleh. Yang kedua, an yakuna nasmul fa'ili mu'tamidan ala nafyin. Oke, isim fa'il itu harus ada satu siyak tertentu. Yang pertama adalah siyakun nafi. Nafi ini apa? Larangan. Dia penafian ya. Jadi penafian Apa? artinya Peniadaan. nggak boleh Penafian. musbat, nggak boleh gitu, ya, atau yang lainnya. Jadi harus menafi. Misalnya, mahamidun kama fi misli qaulina mahamidun asuqo illa man robiha. Oke, saya tanya. Ini artinya apa? Tidaklah kami ke pasar kecuali dia untung gitu. Bukan. Lagi. Kecuali mendapatkan keuntungan. Aduh, astaga. Apa? Kecuali untuk Hamid, mendapatkan keuntungan. Hamidah itu Hamid itu artinya apa? bersyukur ya. Bukan Bersyukur. bersyukur. Bersyukur mah syakir. Oh, Memuji. memuji. Tidak ada yang memuji apa? Bukan Tidak nama memuji orang itu, Ustaz. pasar. Tidaklah Tidak ada yang memuji memuji pasar pasar kecuali Orang kecuali yang orang yang untung. mendapatkan. Heeh. kecuali orang yang beruntung. Orang kalau rugi pasti nih mulu, marah mulu ya. Baik, kita lihat di sini. Isim fa'ilnya mana? Hmm, Hamid. Hamid. Hamidun. Oke. Eh, beramal atau tidak dia? Beramal. 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 Ada yang Nafi. merofakan, ada yang menasabkan nggak? Maksudnya Ustaz? Dia menasabkan atau merofakan yang lain nggak? Menasabkan. Menasabkan. Nasabkan Menasabkan apa? maf'ul. Asuko. Maf'ul bih. Maf'ul asuk. Eh, merofakan ada nggak? Ma. Mannya ini fa'ilnya nih. Man robiha. Oh, Ya. Baik, ini kan hamidun isim fa'il, ada alif lam atau tidak? Tidak. 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 Tapi kenapa bisa beramal? Karena ada ma dan ma. Karena ada nafi. Karena Bentuknya Karena ada nafi. nafi di situ, ada ma, ya. Jadi syarat yang pertama berlaku kalau maknanya hal atau istiqbal, yang kedua adalah karena ada nafi di situ. Paham ya? Hmm, ya. Baik. Ini yang pertama. biasanya disebut manfi gitu, Ustaz ya. Iya, jadi Kalau sigonya sigo manfi, siyakun manfi nafi, gitu. ya. Ini siyak manfi. Apalagi yang kedua adalah eh, istifhamin, istifhamin. Yang kedua adalah istifham. Jadi siaknya siak istifham, pertanyaan. Misalnya contoh, kama fi misli qaulika akatibun anta alwajiba. Ini saya tambah anta ya. Akatibun anta alwajiba ya zaidu artinya apa?
Apakah kamu menulis Setelah menulis PR PR tugas Wahai Zaid? Apakah kamu akan menulis tugas Zaid? Di sini yang menjadi isim fa'ilnya mana? Kata yang memiliki apa bentuk isim fa'il apa? Katib. Katibun. Katibun. Oke, dia beramal ke yang lain nggak? Beramal Oh, Beramal apa? menasabkan al-wajib. Menasabkan wajib maf'ul bihnya, terus merofakan anta jadi fa'ilnya, ya. Ang- Oke, kenapa dia bisa Wajib. beramal pada tanpa alif lam di situ katibunnya? karena ada istifham. Istifham. Karena dia Ada ada istifham. istifham, ya. Siaknya siakus al-istifham. Jelas sampai sini? Wajib itu isim fa'il juga, Ustaz. Ya. Wajib Wajib isim itu fa'il juga. isim fa'il. Tapi kan beramal paling tidak merofakan isim apa dhamir mustatir deh, Hmm. ya. Baik, ya. Jadi nafi istifham. Ada lagi gak? Ada apa itu? Au kana waqi'an khabaron limubtada'in au nawasih au nasikhin. Jadi isim istifham itu menjadi khobar bagi mubtada atau khobar dari nawasih atau nasih. Nasih itu apa maksudnya, Ibu? Masih. Yang menasak ya. Yang menasah mubtada yaitu inna wa akhwatiha. Ya. Oh ya. Jadi selain siaknya adalah nafi, istifham bisa juga dia kedudukannya sebagai khobar mubtada atau khobar dari inna wa akhwatiha. Jelas ya? Contohnya kama fi qaulihi ta'ala wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid. Ini dan anjing mereka menjulurkan apa namanya? Memanjangkan apa? Lidahnya. Enggak zira apa sih namanya? Tangannya lah gitu ya. Tangan. Oke. Hmm. Isim Kaki fa'ilnya kan mana kata di Kaki. ayat ini? Kenapa Ustaz? basit. Wasit. Basit. Oke, basit. Isim fa'il dari basato ya besutu. Beramal atau tidak? Beramal. 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 Oke, beramal. Beramalnya mana makmulnya? Kalbu. Zira'aihi. Ziro'aihi. Ziro'nya ini jadi apa? Dari maf'ul. Maf'ul. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi apa? Ya. Al-ya'u. Alia niyabatan anil fathati li'annahu. Isim musanna. Karena isim musanna ya. Oke. Ya. Dia tanpa alif lam berarti beramal bisa punya dua syarat. Syarat yang pertama apa? Masa Bermakna sekarang atau akan ahal datang. istiqbal. Sekarang Oke. atau akan datang. Tapi kan Kan? ini kalbuhum basitun ini kan ceritanya sudah berlalu, berarti madi dong, berarti nggak bisa dong. Nah, ini kan siaknya sedang berkisah, jadi seakan-akan sedang terjadi. Paham ya? Hmm. Terus yang saya pertama jadi sudah selesai. Jadi bermana hal karena siaknya sedang mengisahkan. Nah, ketika sedang mengisahkan maka menggunakan film mudhari seakan-akan sedang terjadi. Ya, semua kisah begitu rata-rata. Nggak mungkin kita cerita kisah itu pakai film madi semua, bisa juga film mudhari menunjukkan seakan-akan sedang terjadi. Syarat pertama sudah selesai. Yang kedua, ada mu'tamidnya. Dia bersandar kepada apa? Nafi enggak. Istifham enggak. Nah, tapi dia sebagai apa di sini? Khobar. Sebagai khobar. Karena Mubtada khobar dari kalbu khobar ya. mubtada. Ada Paham ya? kalbuhum. Jadi kalau isim Ya, fa'il ya. dia ada khobar berarti bisa. Jelas ya? Jadi khobar dari mubtada atau khobar dari nasih. Oke, yang mubtada khobar dari mubtada tadi sudah. Kalau yang nasih bagaimana? Nah, nasihnya ada. Wa qaulihi subhanahu inni ja'ilun fil ardi khalifah yang barusan tadi disebutkan ya. Firman Allah SWT ketika hendak menciptakan Adam alaihissalam ngomong dulu sama para malaikat. Di sini isim fa'ilnya yang mana? Ja'il. Ya. Ja'ilun. Ada apa?
Beramal atau tidak? Beramal. Beramal. Mana makmulnya? Menasabkan khalifah. Menasabkan Khalifah. khalifah jadi maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua sebenarnya ya. Maf'ul yang pertama tidak disebutkan. Oke. Dia tanpa alif lam. Jadi beramal boleh dua syarat. Syarat pertama dia bermakna hal atau istiqbal di sini. Istiqbal. Istiqbal karena mau Istiqbal. menciptakan. Yang kedua, dia ada mu'tamadnya ada gak? Bersandarnya ada gak? Nafi ada Ada. gak? Ini. Enggak ada. Istifham Inna gak? ya. Dia khobar dari nasih Ya. tadi, khobar inna. Wa Ya. akhwatiha. Tidak. Paham ya? Tidak. Ya jadi khobar dari Ya. nawa nasih. Itu kabarinanya ini ya Ustaz ya. Ininya ini itu. Isim inanya ya mutakalim, khobar innanya ja'ilun Ya, ini. ya. Atau bisa juga nasihnya bukan inna doang tapi kana wa akhwatiha. Jadi khobar kana wa akhwatiha seperti dalam wa qaulihi subhanahu wa qaulihi azza wa jalla ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Isim fa'ilnya mana? Qati'ah. Qati'atan dari kata qata'a. Oke, Qati'ah. ma'mulnya mana? Makmulnya amran. Amronnya jadi apa? Imran. Maf'ul bih. Maf'ul. Sebagai maf'ul Mansub. bih. Oke, tapi dia tanpa alif lam berarti syaratnya dua. Apa namanya? Berarti belum terjadi atau apa di waktu akan datang. Terus yang kedua dia apa? Sebagai khobar kana. Nah, khobar dari nasih. Boleh. Ya, Hmm. Ada manfinya juga Ustaz ya, mak itu. betul ma juga bisa. Tapi di sini lebih kepada khobar kana ya. Iya. Oke. Jadi ada bertiga nih ya. Nafi, istifham, kedudukannya sebagai khobar, baik itu khobar mubtada atau khobar dari nawasih, ya, nawasih dari inna ataupun khobar inna wa akhwatiha ataupun khobar kana wa akhwatiha. Terus ada lagi gak ada? Nah nanti insyaallah dijelaskan di pertemuan berikutnya. Apa itu sebagai sifat sebagai naat atau dia sebagai apa? Sebagai hal. Nah nanti insyaallah berarti ada berapa ini? Ada 5 ya. Jadi mu'tamitnya siaknya ini bisa. Nanti akan dibahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Ustaz. Jadi kalau contohnya apa ayat kalimatnya uh, uh, ja telah datang penghafal Quran gitu, itu ja al hafizul Qur'ana atau hafizul Qur'ani? Kalau sudah menghafal, ja'a hafizul Qur'an. Langsung mudhof ilaih. Berarti sudah ini. Oh, Kalau belum menghafal, ja'a al-hafiz. al Jangan. hafiz al Qur'ana, Hafizun hafizun al-Qur'an. Qur'anan. Eh, Ya, berarti calon penghafal Quran gitu. Kalau pakai alif lam tadi mutlak bisa ke dia. Alif lam mutlak, nggak ada syarat-syaratan, nggak ada. Al-hafidul Qur'an gitu. Betul, al-hafiz al-Qur'an. Berarti di Al-Quran ini banyak ya Ustadz ya? Banyak banget, Bu. Makanya tadi, selain nahwu, sorof juga penting dalam memahami Al-Quran ya. Karena justru sorof itu harus lebih didahulukan karena skrupnya kan lebih kecil deh skalanya. Dia itu kata dia. Kalau nahwu kan secara umum, jadi harus lebih kecil itu selesai. Sebenarnya begitu kalau kita belajar apa namanya sesuai dengan tadarrujnya kalau belajar bahasa Arab. Tapi karena kita ajam ya, karena kita ajam, jadi langkah pertama yang penting bisa baca dulu. Nah, maka nahwu lebih didahulukan. Beda dengan orang yang udah bahasa Arab sudah tahu, kosakata sudah banyak, sudah terbiasa dengan bahasa Arab, maka nahwu dulu mereka apa sorof dulu mereka. Bentuk kata baru mereka nahwu ya. Demikian. Karena sorof walaupun kecil tapi ini Ustadz rumit. Iya.
Mungkin karena emang jarang ini sih kajian nahu. Biasanya kan mesti kajian sorof. Nahu ya banyak. Sorof juga emang ini. Emang harus detail memang. Sebenarnya nahu juga sama. Waktu di bisa cuman itu aja yang gampang Ustadz. Maka saya pikir ih nahu paling gampang ya gitu. Nggak ada pembahasan nah apa namanya sorof paling paling gampang gitu. Nggak ada pembahasan sorof lanjutan. Karena kalau sorof jalan lanjutan itu memang agak agak rumit. Sorof lanjut agak apa namanya? Ini kan sebenarnya kan ini mukadimah ya. Nanti lebih panjang lagi sebenarnya lebih banyak lagi. Karena lebih banyak kepada bentuk sebenarnya ya. Kaidah-kaidahnya itu. Kaidahnya lebih banyak. Ustadz kirimin PDF-nya lagi dong Ustadz. Yang Yang ini ini sorof. boleh nanti Mm-mm. insya Allah. Baik. Sampai sana ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Wallahu a'lamu bishawab.